Halo, salam jumpa kembali di channel with LK. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. DPR-nya Malaysia ungkap keberanian Indonesia saat sidang. Kenapa Malaysia tak seberani Indonesia untuk mengusir Cina yang selalu mengganggu dan memancing emosi negara-negara ASEAN? Dan Indonesia pun di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto mampu mengambil sikap berani bergabung dengan BRICS dan memperlihatkan kedekatannya dengan Presiden Putin yang baru-baru ini memancing Donald Trump sampai emosi menyindir Indonesia dan negara-negara BRICS lainnya. Kita lihat bahawa ini Indonesia telah menghalau kapal-kapal nelayan Cina yang cuba masuk ke Indonesia. Yang berhormat, sebentar. Peraturan 42 tu jelas. Ya, kalau rasa lupa bacalah ya. Yang berhormat dua-dua ni. I'm going to enforce it strictly. Right? Saya bagi 30 saat, gulung, stop. Terima kasih Speaker. Janganlah pergi barang keras sangat. Saya orang baik, Yang Hormat. Tak elok macam tu. Harga makanan kantin sekolah, Yang Hormat Speaker, akan dinaik tahun depan 50%. Dalam keadaan harga barang mahal, ibu bapa miskin, makanan kantin akan dinaikkan. Ni baru keluar sekejap tadi, 50%. Dan akhir sekali Speaker, sebab saya orang yang sentiasa mematuhi masa dengan hebatnya, iaitu bendera. Bendera yang berlaku di Teluk Intan dan juga di Johor Bahru. Ya. Bendera Cina telah dikibarkan dan orang yang kibarkan bendera itu menjerit-jerit. Saya tengok video daripada seorang Tionghoa menyebutkan ancaman kepada kedudukan ekonomi di Malaysia dan juga Singapura. Dia sendiri menyebut, apakah orang Malaysia yang kibar bendera Malaysia di negeri China akan boleh balik ke Malaysia? Siap-siap mungkin seumur hidup di sana. Apakah orang Malaysia boleh kibarkan bendera kita di negeri lain? Bayangkan orang kibar bendera di Malaysia. Kita mesti mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Stampin. Kita rakyat Malaysia, sayang kepada Malaysia. Siapa mengancam negara ini, kita harus tentang. Arau. Dia tak boleh, ya. Yang ni saya setuju dengan Arau. Orang luar mesti ikut undang-undang di negara kita. Ya, bagus. Stampin bagus. Sabarnya sabar berbatas. Bagus. Dia ni bagus. Orang stampin boleh sokong dia. Masa pilihan raya sokong dia. Arau, boleh tanya penjelasan? Ya. Apakah pendapat Arau tentang ucapan yang diberikan oleh PAS yang Encik Rasman tu yang berbau perkaruman menyentuh 3 al? Adakah itu satu kenyataan yang harus dikeluarkan di negara yang berbilang kaum dan berbilang bangsa? Ya, yang tu kita jawab kemudian. Kemudian kenyataan Timbalan Menteri. Saya dah sebut dan Yang Berhormat telah bagi jawapan. Tapi saya tak dapat jawapan yang terang. Iaitu Timbalan Menteri daripada Alor Gajah ni berkata bahawa Laut Cina Selatan selamat, terkawal dan terbuka. Tak faham. Selamatkah Laut Cina Selatan sekarang? Terkawal ke teman tidak? Apa maksud terbuka? Terbuka yang saya tahu adalah laluan tanpa di-anchor south. Tapi apakah benda ini berlaku? Kita lihat bahawa ini Indonesia telah menghalau kapal-kapal nelayan Cina yang cuba masuk ke Indonesia. Indonesia ucap tahniah sebab dulu menterinya lagi hebat. Iaitu dia bom habis semua kapal-kapal yang masuk ke Indonesia dan orang tak boleh masuk. Tapi sekarang mula mereka masuk ke kawasan Natuna dan mereka telah kejar. Yang berikutnya ialah berhubung lok jari. Saya minta lok jari ini, kerajaan Mada mengambil tindakan tegas kepada mereka yang membuat lok jari sebab lok jari menyebabkan dia bukan ada kelulusan bangunan dan kumbahan dan masa yang sama orang yang beli lok jari tidak dapat memasukkan nama mereka dalam grant. Wah, ini sih peringatan darurat guys. Tahu nggak kalian, ternyata kapal perang Rusia telah sampai negara kita. Wah, ada apa nih? Jangan bilang ya Om Putin bakal ngerudal para koruptor. Dan tahu nggak kalian, ini bakal menjadi momen bersejarah. Ada apa nih? Yuk kita cari tahu. Nah, ini dia bentukan kapalnya guys, yaitu kapal perang jenis korvet, merupakan salah satu kapal perang terbaik Rusia. Tahu nggak kalian, ini adalah sejarah baru. Untuk pertama kalinya Angkatan Laut kita bakalan gelar latihan gabungan dengan Rusia. Dan seperti biasa, ada negara yang nggak senang nih dengan hubungan yang baik antara Indonesia dan juga Rusia.
Ada yang mulai terusik, ada yang mulai iri dengki, banyak lah. Nah, nama latihan perang bersama antara Indonesia dan Rusia ini disebut dengan Oruda 2024. Kenapa dibilang Oruda? Karena itu adalah gabungan dari bahasa Rusia dan juga bahasa Indonesia yang artinya elang. Wah, keren banget nih. Latihan perang bersama antara Indonesia dan Rusia ini bakal digelar di Surabaya pada tanggal 4-8 November. Kebayang gak sih kalau mereka Pak Jokowi sama Om Putin aja udah bestie, apalagi sama Pak Prabowo di mana backgroundnya sama-sama militer. Wah, menyala generalku. Prabowo telah kembali mengguncang satu dunia. Iya, karena baru saja Pak Prabowo telah kembali membuktikan ucapannya, yaitu tidak takut atas ancaman dari manapun. Selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman, bangsa yang tidak takut ancaman. Iya, seperti yang telah kita tahu, setelah Indonesia resmi bergabung dengan BRIC, Indonesia's intention, Amerika dengan secara lantang dan tegas langsung memberikan ancaman kepada semua negara yang bergabung dalam BRIC, termasuk Indonesia. We will keep the US dollar as the world's reserve currency and is currently under major siege. Many countries are leaving the dollar. You're not going to leave the dollar with me. I'll say, you leave the dollar. You're not doing business with the United States because we're going to put 100% tariff on your goods. Dan yang tidak disangka-sangka, ternyata negara kita sama sekali tidak gentar atas ancaman dari negara adidaya tersebut. Jangankan mundur, bahkan negara kita sama sekali tidak tergertak. Iya, karena buah dari ancaman Amerika tersebut, Presiden Rusia Putin langsung menunjukkan komitmennya sebagai negara sahabat Indonesia yang akan terus membantu, melindungi, dan maju bersama-sama dengan Indonesia. Iya, karena Rusia telah resmi akan mengirimkan 2 armada kapal perangnya yang sangat hebat ke Indonesia. Dan Rusia akan segera mengirimkan 2 armada kapal perangnya ke Surabaya, Indonesia pada November mendatang. Hal ini disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Toshenov, di kediamannya di Jakarta pada Senin 28 Oktober 2024. Tapi saya melihat Pak Prabowo itu memang punya jiwa pendidik. Beliau suka sekali mendidik orang, mengkader orang. Saya kan juga mengalami itu, banyak orang yang mengalami itu. Jadi sebelum di Akmil kan juga menteri, wakil menteri di retreat di Hambalang itu kan juga dididik. Saya juga sebelumnya juga ikut retreat di Hambalang. Itu saya melihat beliau memang passionnya untuk orang-orang yang bekerja ini harus disamakan pikirannya nih. Ya, jadi harus betul. dididik. Nah, beliau itu kan besar di ketentaraan dan kayaknya pendidikan yang paling disiplin, yang paling tertib, yang paling terarah, ya mungkin yang model-model di Akmil atau pusdik-pusdiknya TNI. Walaupun kita nggak ngalamin dasar-dasar militer, nggak ada kita yang kayak gitu. Kita sebagian besar kan itu isinya kelas, tapi kita belajar kedisiplinan dari mulai bangun serentak sampai jam tidur lagi bersamaan, makan bersama, masuk kelas bersama. Ya kan, isoma bersama. Jadi semua itu tuh teratur banget. Udah makan mulainya barengan di bawah pimpinan, kalau nggak presiden, kalau nggak wakil presiden. Berdoanya barengan. Habis berdoa selamat makan. Kita dapatkan vibe yang kedisiplinan memang di sana. Mulai dari bangun tidur, bangun jam 4 pagi. 4 pagi udah dibangunin tuh. Ya azannya juga bangunin kan, kan tuanya di depan tenda, tenda masing-masing tuh. Tapi butuh waktu buat prepare juga kan, prepare buat bersih-bersih, kemudian gunakan pakaian komcat, kemudian berangkat ke lapangan, kayak gitu tuh. Memang waktunya 15 menit lagi untuk pergeseran, dikasih tahu 10 menit lagi untuk pergeseran, kasih tahu kayak gitu. Oh ya. Itu pakai punggung, pakai toa gitu bang. Pakai toa. Jadi ini kita belajar disiplin dan tertib semua. Mau yang muda, mau yang senior sekalipun ada tertib semua. Dan tanpa harus ada bentak-bentak. Itu kan spiritnya udah masuk nih. Iya, betul. Udah tertanam nih spiritnya. Kayak kita belajar kedisiplinan, kita belajar keteraturan, ini tempat terbaik. Kita belajar sebuah yang tertata dengan baik. Sampai ya teratur sekali kan kita ngerasa. Kita kalaupun bangun pagi bikin kopi gitu kan, duduk gitu. Kalau nggak lihat HP kayak gitu-gitu kan. Kalau ini kita langsung gerak ini, kita langsung standby, kita langsung apa segala macam dan bergerak. Dan menurut saya kebayangin ya teman-teman yang di ketentaraan misalnya di Akmil itu, dia melakoni ini
setiap hari. Udah jadi sikap hidup ya. Kebayang nggak itu jadi cara hidupnya mereka tuh, kedisiplinan tuh. Ya, sepertinya Indonesia ini sekarang sudah membuat geger dunia ya, dan mulai banyak kemajuan di berbagai aspek ya, termasuk sekarang pemerintahannya yang menjadi sorotan karena di bawah kepemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini ada ketegasan, ada juga kedisiplinan yang ditanamkan kepada menteri-menterinya, dan juga menyatukan visi dan misi ya, dan juga apa yang telah dihasilkan selama kurang dari 1 bulan ini kita semua telah melihatnya ya, dan ini jelas menjadi sorotan di mata dunia. Tapi untuk hal apa? Hal yang sangat positif tentunya ya, dan bisa jadi Indonesia ini menjadi juga percontohan negara-negara lainnya yang melihat kemajuan positif dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ya, di bawah Presiden Bapak Prabowo Subianto. Semoga benar-benar Indonesia ke depannya menjadi Indonesia emas seperti yang diharapkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Amin. Sampai di sini with Elga, teman waktu Anda. Semoga menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak.